Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memperlihatkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu penyakit akibat kerja di industri garmen yang diakibatkan oleh kurangnya ergonomi dalam pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fauzi dengan NIM akhir 191. Saya Freddy Bremana dengan NIM akhir 186. Saya Hadi Mantana dengan NIM 182. Akhir 182. Bagian makalah yang akan kami jelaskan di sini adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Abstrak dari makalah kami yaitu berisikan analisis ergonomis pada industri pakaian, jadi menggunakan indeks evaluasi postur atau TEI. Studi ini mencoba mempelajari ergonomi departemen pemotongan di industri pakaian. Jadi variabel yang mempengaruhi kondisi kerja pada sektor pemotongan berbeda-beda dan bergantung pada keadaan sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kondisi kerja nyata melalui penelitian ergonomi menggunakan Posture Evaluation Index atau PEI, mengintegrasikan hasil lower back analysis LBA, Ovako Working Posture Analysis OAS, dan Rapid Upper Limb Assessment pula. Tahap analisis dilakukan dengan survei langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kerja pada industri pakaian jadi menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pekerja sehingga dapat menyebabkan cedera muskuloskeletal. Penelitian ini merupakan penelitian yang meningkatkan pengetahuan tentang ergonomi di Indonesia. Selanjutnya, latar belakang industri garmen Indonesia merupakan salah satu industri penting dengan potensi besar di pasar global. Meningkatkan kebutuhan tekstil dan pakaian jadi mendorong banyak perusahaan garmen untuk meningkatkan produksi. Persaingan di industri garmen sangat ketat sehingga perusahaan dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Tantangan utama adalah mencapai kesehatan dan keselamatan kerja yang baik bagi para pekerja. Faktor ketiga menjadi penting karena dapat berakibat pada kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja sering diabaikan karena muncul dalam jangka panjang. Penyakit akibat kerja di industri garmen dapat berasal dari paparan kain dan faktor ergonomi. Posisi kerja yang salah dapat menyebabkan kelelahan, gangguan musik, dan psikologis. Pentingnya penelitian ini adalah untuk menemukan solusi dalam peningkatan K3 di industri garmen sehingga dapat meningkatkan produktivitas untuk kesehatan para pekerja. Selanjutnya bagian rumusan masalah. Bagaimana aspek ergonomi dari divisi pemotongan di industri garmen berdasarkan penelitian dan perhitungan menggunakan pendekatan Posture Evaluation Index atau PEI. Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek ergonomi dari divisi pemotongan di industri garmen berdasarkan penelitian dan penghitungan menggunakan pendekatan Posture Evaluation Index atau PEI. Manfaat penelitian ini merupakan hasil dari survei dan masukan dari teori sumber yang ada serta bermanfaat memberitakan arahan-arahan yang sesuai melalui konsep yang sudah ada dan merangsang untuk munculnya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis dan memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas ergonomi di industri garmen. Manfaat praktis: dengan adanya hasil dan data-data yang diperoleh melalui pendekatan PEI diharapkan memberikan gambaran secara utuh dari segi ergonomi yang dapat mengurangi penyakit akibat kerja. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapan guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Menurut American Society of Safety and Engineering atau ASSE, K3 diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditujukan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja. Peran pelaksanaan K3 yang di perusahaan adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktivitas kerja. Penerapan K3 di perusahaan
yang selalu harus dipahami, yaitu aturan berkaitan dengan keselamatan kerja. Kedua, diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. Ketiga, resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sasaran yang diharapkan dari penerapan K3 di perusahaan berupa menjamin keselamatan operator dan orang lain, menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan. Ketiga, menjamin proses produksi aman dan lancar. Secara teoritis, istilah bahaya atau hazard yang sering ditemui dalam lingkungan kerja meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hazard atau sumber bahaya. Suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau menghambat kemampuan pekerjaan yang ada. Yang kedua adalah danger, tingkat bahaya. Peluang bahaya sudah tampak, kondisi bahaya sudah ada, tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. Yang ketiga adalah risk, adalah prediksi tingkat keparahan bila terjadinya bahaya dalam siklus tertentu. Yang keempat adalah insiden, adalah munculnya kejadian yang bahaya, kejadian yang tidak diinginkan yang dapat atau telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas atau badan tertentu. Yang kelima adalah accident, adalah kejadian bahaya yang disertai adanya korban dan atau kerugian, baik manusia ataupun benda. Yang selanjutnya adalah penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang penyebabnya sangat spesifik pada pekerjaan dan biasanya disebabkan oleh patogen. Menurut Komite Ahli WHO pada tahun 1973, penyakit akibat kerja adalah penyakit dengan penyebab multifaktorial dan kondisi tempat kerja yang kemungkinan besar berhubungan dengan pekerjaan. Faktor penyakit akibat kerja yaitu faktor biologi. Lingkungan kerja di sektor kesehatan mendukung tumbuhnya bakteri resisten, terutama bakteri biogenik dan Staphylococcus yang berasal dari pasien, benda yang terkontaminasi dan udara. Faktor kimia. Karyawan sering bersentuhan dengan bahan kimia dan obat-obatan seperti antibiotik serta bahan pengawet dan pelarut yang biasa digunakan dalam disinfektan, yang merupakan salah satu zat paling karsinogenik. Semua bahan ini cepat atau lambat bisa berdampak negatif pada kesehatan Anda. Yang ketiga, faktor ergonomi. Ergonomi sebagai ilmu dan seni teknis adalah penggunaan alat, metode, proses, lingkungan kerja dan kemampuan keterampilan dan teknik manusia untuk menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman, serta untuk mencapai efisiensi maksimum menyeimbangkan batasannya. Pendekatan ergonomis bersifat konseptual dan terapeutik. Selanjutnya ada faktor fisik. Faktor fisik yang dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi kerja meliputi kebisingan, getaran akibat mesin dapat menyebabkan stres dan ketulian. Lalu pencahayaan yang kurang di ruang kamar pemeriksaan, laboratorium, ruang perawatan dan kamar administrasi dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan kecelakaan kerja. Suhu dan kelembapan yang tinggi di tempat kerja, terimbas kecelakaan atau kebakaran hasil akibat lingkungan sekitar, terkena radiasi khusus untuk radiasi. Dengan perkembangan teknologi pemeriksaan, penggunaan meningkatnya sangat tajam dan jika tidak dikontrol dengan dapat membahayakan petugas yang menangani. Selanjutnya ada faktor psikososial. Beberapa contoh faktor psikososial yang dapat menyebabkan stres, adapun faktornya meliputi 1. Pelayanan kesehatan sering sekali bersifat emergensi dan menyangkut hidup mati seseorang. Untuk itu, pekerja di laboratorium kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang tepat dan cepat disertai dengan kewibawaan dan keramahan tambahan. Pekerjaan pada unit tertentu yang sangat monoton, hubungan kerja yang kurang serasi antar pemimpin dan bawahan atau sesama teman kerja, beban mental karena menjadi panutan bagi mitra kerja di sekitar formal ataupun informal. Yang selanjutnya tinjauan pustaka bagian ergonomi. Ergonomi merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kemampuan serta keterbatasan yang ada pada diri manusia pada bagian ilmu, di mana ilmu tersebut memerlukan suatu pembelajaran tentang bagian area pada pengaplikasian ergonomi itu sendiri dan batasan yang ada pada diri manusia untuk membuat desain suatu sistem kerja. Berikut adalah beberapa metode penelitian untuk mengukur tingkat ergonomis suatu pekerjaan. Yang pertama, metode low back analysis atau LBA. Metode low back analysis atau LBA digunakan untuk mengevaluasi gaya-gaya yang bekerja di tulang belakang manusia
manusia pada kondisi beban dan postur tertentu. Yang kedua, Ovako Working Posture Analysis atau OWAS. Metode Ovako Working Posture Analysis atau OWAS digunakan untuk mengevaluasi kenyamanan postur kerja pada posisi kerja yang berbeda-beda untuk setiap operator. Penilaian OWAS menggunakan skor 1 hingga 4. Skor 1, tingkat bahaya postur normal. Skor 2, sedikit berbahaya. Skor 3, jelas berbahaya. Skor 4, sangat berbahaya. Selanjutnya yaitu Rapid Upper Limb Assessment atau RULA. Metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA dikembangkan untuk menginvestigasi secara ergonomi keadaan di tempat kerja di mana terdapat adanya keluhan-keluhan cedera yang disebabkan oleh beban kerja pada tubuh bagian atas. Penilaian RULA menggunakan skor 1 hingga 4. 1 hingga 7. Skor 1 sampai 2 diterima. Skor 3 sampai 4 membutuhkan investigasi lebih lanjut. Skor 5 sampai 6 membutuhkan investigasi lebih lanjut dan perubahan secara menyeluruh. Skor 6 sampai 7 perubahan secepatnya. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung pada industri garmen, kemudian dianalisis dengan pendekatan PEI. PEI adalah pendekatan yang mengintegrasikan 3 metode analisis ergonomik, yaitu LBA, OWAS, dan RULA. Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung ke perusahaan eksportir produk-produk garmen dengan jumlah pekerja mencapai 450 orang. Observasi ini dilakukan pada divisi pemotongan saja, tujuannya untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi kerja dan menentukan variabel-variabel yang akan dijadikan objek penelitian. Langkah perhitungan skor PI adalah jumlah dari 3 buah variabel tanpa dimensi L1, L2, dan L3. L1 adalah hasil normalisasi dari nilai analisis LBA dengan batas tepatan komprehensi. L2 dan L3 adalah hasil normalisasi dari nilai analisis OWAS dengan nilai kritisnya maksimal 4 dan nilai analisis RULA dengan nilai kritisnya adalah 7. Rumus PI sama dengan L1 ditambah L2 ditambah MN dikali L3 dengan L1 rumusnya LBA dibagi 3400 N, L2 rumusnya OWAS dibagi 4, L3 rumusnya RULA dibagi 7, dan MN adalah amplification factor dengan nilai 1,42. Definisi PEI dan penggunaan LBA, OWAS, dan RULA adalah berdasarkan konsep faktor risiko dari operasi kerja. Suatu operasi kerja memiliki 5 faktor risiko, yaitu repetisi, frekuensi, postur, usaha, dan waktu pemulihan. Berdasarkan konsep tersebut, maka hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menganalisis suatu postur adalah evaluasi kekuatan kompresi terhadap L4 dan L5, lumbar disc atau penentuan L1, evaluasi tingkat ketidaknyamanan postur kerja atau L2, dan evaluasi tingkat kelelahan dari tubuh bagian atas. Jika dilihat dari pertimbangan yang digunakan, maka tubuh bagian atas menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan karena tubuh bagian atas mengeluarkan usaha terbesar ketika seseorang melakukan suatu gerakan. Karena mengeluarkan usaha terbesar, maka tubuh bagian atas juga sangat rentan mengalami luka dan juga lebih mudah terkena penyakit muskuloskeletal. Alasan ini pula yang membuat adanya faktor amplifikasi MN sebesar 1,42 dalam rumus PEI. Postur paling ergonomis yang didapatkan adalah postur dengan nilai PEI paling rendah dan sebaliknya. Postur dengan nilai PEI tertinggi adalah postur yang paling tidak ergonomis. Daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun makalah yang kami buat adalah Analisis Hazard Identification and Health Risk Assessment di lingkungan kerja garmen di PT Daiwago Garmen Indonesia Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah di Jurnal Teknologi Volume 12 Isu 1 yang ditulis oleh Firmansyah dan Cahyo. Kedua, analisis postur tubuh pekerja menggunakan Nordic dan RULA pada pekerja sekretariat yang ditulis oleh Haryanto dan Ardia Sandi. Yang ketiga, analisis ergonomi industrial garmen dengan postur evaluation index pada virtual yang ditulis oleh Muslim Nur Cahyo dan Ardi.
Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.